Pemirsa, museum memiliki eksistensi sangat penting dalam konteks pendidikan. Kekayaan koleksi dari museum di Indonesia dapat mencerminkan sekaligus menginspirasi kekayaan dalam bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan bangsa. Museum memiliki eksistensi sangat penting dalam konteks pendidikan. Di Jakarta sendiri terdapat sejumlah museum yang memiliki berbagai kekayaan di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan bangsa. Museum Fathahillah. Museum ini menjadi salah satu tempat wisata di Jakarta paling populer. Dikenal juga sebagai Museum Sejarah Jakarta atau kawasan Kota Tua. Di bangunan Museum Fathahillah yang dahulunya merupakan gedung kantor Gubernur Batavia, pengunjung dapat melihat sejarah perjalanan Jakarta serta beberapa replika peninggalan masa Tarumanegara dan Pajajaran. Museum Fathahillah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang mendukung keamanan para pengunjung seperti perpustakaan, kantin museum, toko souvenir, muzola, sinema Fathahillah, dan ruang pameran serta pertemuan. Museum Nasional atau Museum Gajah merupakan salah satu museum yang berada di Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Di museum ini, pengunjung bisa mempelajari berbagai macam sejarah melalui arca dan prasasti sebagai koleksi utamanya. Di samping wisata sejarah, terdapat immersive experience baru bernama Immersiva yang ditawarkan oleh Museum Nasional. Dengan memanfaatkan teknologi imersif, ruangan ini ditujukan untuk menciptakan pengalaman interaktif baru bagi para pengunjung. Museum Wayang. Museum ini berada tak jauh dari Museum Fathahillah. Museum ini menampilkan koleksi wayang dari berbagai daerah di Indonesia. Wayang merupakan salah satu kesenian khas yang sering ditampilkan dalam pertunjukan daerah, terbuat dari kulit atau kayu. Di Museum Wayang, pengunjung bisa mempelajari segala hal terkait wayang yang terdapat kurang lebih 4.000 koleksi wayang di dalamnya. Mulai dari sejarah, jenis wayang, tokoh wayang terkenal, hingga menyaksikan pertunjukan wayang yang dipandu oleh dalang. Tim Liputan Sindo News TV. Seru ya. Caman ngomong-ngomong soal museum, kamu senang nggak sih datang ke museum, dan biasanya tuh museum apa yang dikunjungi? Ya, karena aku dari Bandung, jadi di Bandung itu ada namanya Museum Sri Baduga. Udah 3 kali, Yasmin. SD ke sana, SMP ke sana, SMA ke sana juga. SMA ke sana juga. Memang tapi nggak pernah bosan. Isinya apa, Camar? Jadi di sana banyak sekali peninggalan-peninggalan prasejarah begitu ya. Kemudian juga ada fosil-fosil, ada replika dari manusia purba. Saya senang sekali melihat bagaimana sejarah ataupun juga cerita dari manusia itu terbentuk atau bumi ini terbentuk ya, gitu ya. Kebetulan saya belum pernah ke sana gitu. Pengen cobain ke Sri Baduga mungkin nanti kalau mampir ke Bandung ya. Karena ternyata penting sekali ya untuk kita bisa mengetahui sejarah. Tidak akan ada kita yang sekarang tanpa kita mengetahui sejarah gitu ya. Betul sekali. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh mengenai museum-museum yang ada di Jakarta dan bagaimana sih tingkat kunjungan serta pemeliharaannya, kita langsung saja bergabung dengan Bapak Kartum Setiawan selaku kurator museum sekaligus ketua Jelajah Budaya. Ya. Baik, selamat pagi Pak Kartum Setiawan. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah, selamat pagi, sehat. Baik, Pak Kartum, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Bapak, bisakah Anda menjelaskan sebetulnya seperti apa klasifikasi museum yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga swasta? Kemudian kalau kita berbicara, kita kaitkan dengan kemarin museum yang terbakar di Jakarta, itu termasuk klasifikasi museum yang mana, Pak? Iya, terima kasih, selamat pagi. Jadi kalau museum di Indonesia itu dikelompokkan menjadi berdasarkan pengelolanya ada 3. Yang pertama, museum yang dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Dalam hal ini salah satunya adalah Museum Nasional, kemudian ada Museum Kebangkitan, Sumpah Pemuda, Museum Proklamasi, Balai Kirti, Basuki Abdullah, dan sebagainya, itu yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kemudian ada juga museum yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, seperti Museum Sejarah Jakarta atau
orang umum biasanya mengenal dengan Museum Fatailah, kemudian ada wayang, Museum Bahari, Museum Seni Rupa Keramik, Museum Juang, MH Tamrin, itu salah satu museum yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta. Nah, di luar itu sebagian besar museum yang di Jakarta ya, yang jumlahnya hampir 70 museum itu dikelola oleh pribadi, oleh yayasan atau oleh swasta seperti itu. Jadi memang di Jakarta ini, kalau kita bicara Jakarta ini ada 3 kelompok pengelola. Nah, kemudian berdasarkan klasifikasi ya, kalau bicara klasifikasi berdasarkan PP Museum ya nomor 66 tahun 2015 itu akan muncul tipe. Jadi nanti dari pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan standarisasi kepada museum-museum yang ada di Indonesia. Nanti keluarannya ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, standarisasi ini adalah terkait dengan bagaimana museum tersebut selain bicara mengenai visi misi, nama museum, bangunan, koleksi, SDM, juga dalam hal ini adalah peralatan pendukung ya, seperti itu juga salah satu penilaian ketika museum tersebut masuk tipe A, tipe B, atau tipe C, seperti itu. Jadi salah satunya adalah peralatan bangunan atau bagaimana sih sistem keamanan yang ada di bangunan museum tersebut. Oke, Pak Kartum, sejauh ini seperti apa sih Pak antusias warga yang berkunjung ke museum, dan juga biasanya langkah apa yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan warga, atau apakah media sosial sekarang digencarkan atau seperti apa Pak? Iya, salah satu strategi untuk mendatangkan orang mau berkunjung ke museum adalah program publik ya. Jadi salah satu kegiatan yang memang dilaksanakan museum selain tentu saja terkait dengan pelestarian dan penyajian koleksi, juga hal yang penting adalah program publik. Jadi program publik yang dilaksanakan ini jadi salah satu target masyarakat untuk mau datang ke museum seperti itu, dengan program publik yang menarik, katakanlah kegiatan pameran temporer yang rutin, kemudian ada kegiatan kebudayaan atau kesenian yang rutin dilaksanakan di museum. Itu menjadi salah satu orang mau datang ke museum. Itu juga menjadi hal yang menarik ya, melalui program publik. Kemudian kalau saya lihat pada saat pandemi 2020 itu kan sebagian museum tutup. Nah, ini kemudian membuat challenge para pengelola museum untuk mendekatkan ke publik ya, karena museum tutup, melalui program-program yang memang dilaksanakan secara virtual. Ini juga salah satu strategi orang akan datang ke museum ya. Jadi sekarang hampir setiap museum-museum di Indonesia gencar memiliki media sosial ya, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, termasuk YouTube ya, untuk membuat program publik secara rutin. Ini juga salah satu strategi para pengelola museum untuk mendekatkan pada pengunjung, dan ini juga menjadi trigger ya untuk pengelola bagaimana mendekatkan pertama ke generasi milenial atau ke generasi Z untuk mereka berbondong-bondong atau mengunjungi museum, karena melalui museum ini kita bisa belajar sejarah bagaimana proses peradaban yang ada di Indonesia. Baik, melalui program publik, kemudian juga media sosial yang digencarkan, itu mekanisme untuk bisa melakukan promosi bagaimana kita bisa meningkatkan kunjungan gitu. Nah, lantas infrastruktur seperti apa Pak untuk penunjangnya yang sebetulnya perlu ditambah dalam setiap museum untuk bisa meningkatkan kunjungan tersebut? Iya, jadi selain tadi program publik, memang salah satu pendekatan yang sekarang sudah dilakukan oleh museum adalah salah satunya adalah pendekatan teknologi ya. Yang mungkin lama ini, mungkin berapa puluh tahun yang lalu, orang hanya keliling ke museum, hanya melihat ya, tidak boleh menyentuh. Nah, sekarang ini salah satu strategi dari beberapa museum membuat semacam ruang discovery room ya, di mana orang bisa merasakan, memegang koleksi seperti itu kan. Justru katakanlah ada koleksi rempah-rempah, orang tidak hanya melihat tapi juga merasakan aroma rempah-rempah. Itu juga salah satu pendekatan museum pada saat ini ya. Artinya di sini museum tidak hanya bicara mengenai benda kuno atau mengenai koleksi lama yang sudah tidak digunakan, tapi juga di sini ada pendekatan teknologi, termasuk juga penggunaan VR. Itu juga salah satu strategi untuk mendekatkan
kepada pengunjung ya. Ketika kita bisa berfoto, katakanlah dengan pakaian tradisional, kemudian di scan dan dikirim ke email, kemudian kita publikasikan ya melalui pengunjung, itu juga salah satu strategi museum untuk melakukan promosi seperti ini ya. Karena kan sekarang media eranya era medsos ya, kita tanpa promosi dari medsos, terutama dari pengunjung itu sendiri, itu kurang efektif. Nah, melalui pendekatan teknologi tadi itu secara tidak langsung juga memberikan publikasi secara gratis yang dilakukan oleh setiap pengunjung museum tersebut. Oke, baik, berarti pendekatan teknologi yang kini digencarkan ya Pak ya. Lantas sejauh ini Pak, kendala apa saja Pak yang dihadapi dalam proses promosi kunjungan museum Pak? Iya, beberapa kendala kalau saya lihat di beberapa museum itu memang karena museum ini kan tidak semuanya dikelola oleh pemerintah ya. Dalam hal ini memang yang terkait dengan bidang kehumasan, walaupun di museum itu memang ada salah satu tenaga teknis yang diperlukan, yaitu humas dan publikasi. Ini hal yang penting yang memang di museum mungkin masih kurang ya seperti itu. Nah, ini yang perlu digencarkan terkait dengan peran humas di museum seperti itu ya. Oke, baik. Baik, Pak, ini beberapa instansi pendidikan menjadikan museum sebagai wisata ataupun juga sarana edukasi begitu ya, wisata edukasi. Apakah hal tersebut masih relevan saat ini untuk bisa memberikan kesadaran dan juga meningkatkan tingkat kunjungan masyarakat ke museum, Pak? Iya, pada prinsipnya museum ini memang sebagai lembaga pendidikan non formal ya, atau pendidikan informal, karena orang yang datang ke museum beda ketika datang ke kelas-kelas di sekolah maupun di kampus yang begitu selesai di ruang kelas keluar dalam waktu tertentu akan mendapatkan nilai. Ini beda dengan museum ya. Museum itu ketika kita masuk berkunjung, kita keluar ya kita sendiri akan mendapatkan ilmunya, kita sendiri akan mendapatkan nilai yang diperoleh oleh kita sendiri ya, tanpa orang lain yang memberikan nilai. Itulah kenapa museum sebagai pendidikan non formal ya. Nah, di sini peran museum sangat penting dalam hal pendidikan non formal tadi. Ketika anak-anak sekolah atau mahasiswa yang mungkin selama ini di kelas hanya belajar secara teori tentang katakanlah kebudayaan atau tentang ilmu pengetahuan atau sebuah peristiwa sejarah, tapi pada saat berkunjung ke museum kita bisa melihat langsung di mana tempat titik bersejarah tersebut berlangsung. Dan ini kita akan memberikan value tersendiri ya ketika kita berada di lokasi tersebut seperti itu. Katakanlah ketika sebuah peristiwa proklamasi seperti itu, mungkin kita tidak membayangkan bagaimana sih dulu naskah proklamasi disusun, tapi pada saat kita ke museum perumusan naskah proklamasi mungkin kita bisa tahu bagaimana step-step naskah proklamasi tersebut disusun di dalam sebuah rumah di Menteng seperti itu. Itu juga salah satu yang menarik buat diinformasikan kepada masyarakat agar kita mengetahui bagaimana sih peristiwa sejarah tersebut terjadi. Baik, Pak Kartum, ini terkait dengan upaya pelestarian museum ini sendiri tentunya diperlukan adanya sebuah tindakan yakni perawatan untuk museum itu. Nah, bagaimana sih Pak perawatan yang harusnya dilakukan terhadap museum-museum terutama yang berisi benda-benda berharga yang ditampilkan dalam museum? Iya, jadi untuk koleksi museum ini memang perawatannya sangat spesial ya. Jadi memang untuk perawatan ini kalau di museum itu ada tenaga teknis yang disebut dengan konservator. Jadi konservator inilah yang berperan bagaimana melakukan perawatan terhadap masing-masing koleksi dengan keberagamannya. Karena kan koleksi museum ini kan cukup beragam ya, terutama kalau bicara mengenai asal-usulnya atau mengenai bahannya. Jadi katakanlah yang berbahan kertas, berbahan kain ini kan sangat rentan akan kerusakan. Ini tentu saja penanganannya beda ya. Jadi beda dengan katakanlah koleksi yang berbahan logam seperti itu atau tembaga dan sebagainya, ini penanganannya beda. Kemudian juga ada yang berbahan
batu seperti itu. Ini setiap konservator biasanya mempunyai keahlian dan teknik tersendiri bagaimana metode perawatan terhadap masing-masing koleksi tersebut seperti itu. Nah, kalau di Indonesia ini juga cukup unik ya, karena selain koleksi-koleksi yang disimpan, bangunan sendiri juga ada beberapa bangunan di museum di Indonesia ini termasuk koleksi. Jadi bangunan sendiri sudah termasuk bangunan cagar budaya, dan dalam hal ini tentu saja perlu perawatan ekstra terkait dengan keselamatan maupun keamanan dari bangunan tersebut, seperti itu. Baik, Pak Kartum, kalau kita kaitkan dengan musibah yang beberapa hari terakhir terjadi, kemarin ya Yasmin ya, sekitar 2 hari yang lalu, Museum Gajah ini baru saja terbakar. Lantas apa bentuk antisipasi yang seharusnya dilakukan agar hal tersebut tidak terulang kembali, mengingat banyak benda-benda bersejarah dan penting di sana. Kalau misalnya mungkin kemarin kita sempat berbincang juga dengan arkeolog, begitu bahwa misalnya untuk pengamanan dari alat pemadam kebakaran ini tidak ditempatkan di tempat tersebut karena memang tidak mengurangi segi estetika begitu. Apa yang perlu dilakukan? Iya, jadi memang kalau lihat kembali lihat ke peraturan pemerintah yang mengenai museum ini, memang salah satu standarisasinya adalah bagaimana keselamatan bangunan ya, dalam hal ini tentu saja terkait dengan koleksi yang disimpan di bangunan tersebut. Oleh karena itu bangunan ini sangat penting, terutama terkait dengan bagaimana hidrannya, aparnya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi peralatan ini memang harus didukung sedemikian rupa, itu yang terkait dengan peralatan. Kemudian juga yang hal penting adalah SDM. Ini SDM juga penting, bagaimana step-step tadi, bagaimana SOP pada saat ada petikan api, ada kebakaran seperti itu juga harus bisa dilakukan oleh pengelola museum. Oleh karena itu memang harus rutin ya dilakukan katakanlah kegiatan bagaimana mengatasi metode tadi kebakaran seperti itu. Dan kebetulan beberapa waktu lalu saya di beberapa museum sering mengadakan kegiatan tadi ya. Jadi kegiatan bagaimana penanganan pada saat terjadi kebakaran seperti itu. Jadi upaya bagaimana menyelamatkan koleksi, kemudian bagaimana menyelamatkan bangunannya itu sendiri seperti itu. Oke, baik. Jadi ini memang dilaksanakan. Ya. Baik, Pak Kartum, ini selaku kurator museum dan juga selaku ketua jelajah budaya, mungkin yang terakhir ada rekomendasi Pak bagi para pemirsa yang menyaksikan Sindo Morning Show pagi hari ini, museum mana sih Pak yang bisa dijadikan untuk kunjungan berikutnya bagi keluarga ataupun bersama teman-teman ya, Camar? Untuk wisata edukasi ya? Ya, tentunya untuk wisata edukasi Pak. Iya, di Jakarta ini cukup banyak museum dengan keragamannya ya. Kita bisa belajar mengenai bahwa nenek moyang kita seorang pelaut yang ulung segala macam. Kita bisa berkunjung ke Museum Bahari. Kemudian jika ingin belajar mengenai sejarah Jakarta, kita bisa ke Museum Sejarah Jakarta. Bisa ingin tertarik dengan museum seni, kita bisa ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Kemudian juga ada Museum Wayang. Dan yang terkait dengan sejarah Indonesia, tentu kita bisa berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, Museum Proklamasi, seperti itu. Itu hal-hal yang kalau kita bicara mengenai sejarah bangsa ya. Kemudian jika tertarik dengan lukisan, kita bisa ke Jakarta Selatan. Di sana ada Museum Basuki Abdullah. Kita bisa belajar banyak bagaimana seni lukis ya, perkembangan seni lukis, seni rupa yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa banyak belajar melalui museum-museum yang ada di Jakarta dan di Indonesia, karena setiap museum ini mempunyai spesifik koleksi yang menarik untuk kita belajar. Bahkan di Museum Tekstil di Tanah Abang kita bisa belajar membuat batik ya, nanti batiknya bisa kita bawa pulang seperti itu. Jadi intinya kita tidak hanya sekedar melihat koleksi, tapi kita bisa interaksi dengan material yang disimpan di museum tersebut.
Baik, sejumlah rekomendasi dari Pak Kartum Setiawan selaku kurator museum ya, dan itu mungkin bisa jadi salah satu pilihan untuk berwisata bersama dengan keluarga. Selain berwisata, tapi juga kita bisa menambah ilmu ya, Yasmin ya. Iya, untuk wisata edukasi juga, Jamar. Sekali lagi terima kasih Pak Kartum Setiawan selaku kurator museum dan juga ketua Jelajah Budaya telah bergabung bersama kami di Sindo Morning Show, Pak. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi.